Berikutnya saya ajak Anda untuk bergabung ke Istana mengikuti jalannya konferensi pers terkait dengan perkembangan terbaru wabah virus corona di Indonesia yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Dua ABK kapal yang sekarang berada di Sebaru. Posisinya masih tetap seperti yang kemarin. Kemudian terkait dengan klaster Bali yang 11 kan sudah seluruhnya negatif dan sudah kita tutup. Tidak ada lagi. Hanya yang klaster Jakarta ini yang kemudian masih kita akan tracing terus. Karena kita menemukan yang 4 kasus positif kemarin itu adalah dari klaster ini. Dan kemudian kasus suspek pun juga kita ambil dari ini. Salah satu kasus suspek dari klaster ini sedang dirawat di Bandung, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Artinya kita masih akan terus melakukan tracing, kemudian kita juga mulai melaksanakan tracing pada subklaster dari kasus nomor 3 dan nomor 4. Ini update untuk pemeriksaan spesimen. Namun sekali lagi saya menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kepentingan kita untuk melakukan pemeriksaan dan meyakinkan untuk bisa mendapatkan kasus ini positif atau negatif itu tujuannya adalah dalam konteks kedaruratan kesehatan masyarakat, bukan dalam konteks protokol perawatan penderitanya. Kita tentunya akan memiliki effort yang lebih besar lagi manakala kita menemukan kasus positif. Karena pasti harus dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan cara melaksanakan kontak tracing. Keberhasilan pengendalian penyakit ini adalah bagaimana memutuskan rantai penularan dengan cara melakukan isolasi terhadap kasus yang positif. Ini menjadi penting untuk kita. Oleh karena itu, pemeriksaan positif atau negatif dari COVID ini lebih ditujukan kepada bagaimana tindak lanjut kita untuk mengendalikan penyebaran dari penyakitnya. Jadi bukan dalam rangka untuk melakukan protokol pengobatan bagi penderitanya. Karena kita paham bersama sampai dengan saat ini obat yang definitif untuk virus COVID-19 belum ada. Sementara dari kasus yang sembuh saat ini sudah lebih dari 54.000 orang di seluruh dunia menjadi sembuh karena memang daya tahan tubuhnya, imunitasnya kita tingkatkan. Ini yang kemudian menjadi acuan untuk kita sehingga pasien yang ada di rumah sakit saat ini yang sedang dalam pemantauan kita, baik yang sudah terkonfirmasi positif maupun yang masih suspek, maka daya tahan tubuhnya lah yang kemudian harus kita naikkan. Secara keseluruhan kasus yang di rumah sakit kita rawat tanpa menggunakan alat bantu apapun, tidak menggunakan oksigen, selang oksigen, tidak menggunakan infus. Semuanya masih mampu melakukan rawatan mandiri, artinya bisa makan sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri, dan melakukan aktivitas yang lain. 4 kasus positif yang sudah kita umumkan kemarin, kondisinya semakin baik. Kasus 1 dan 2 sudah tidak panas, tidak apa, hanya kita tinggal menunggu hasil laboratoriumnya. Kalau sudah negatif, maka dengan 2 kali pemeriksaan berturut-turut negatif, maka sudah boleh dipulangkan. Sementara kasus 3 dan 4 sudah tidak demam lagi, kemarin masih kita laporkan demam, sekarang sudah tidak demam, batuk masih, pileknya juga banyak berkurang. Sudah tidak kelihatan letih, lesu, lemah, itu sudah tidak. Mudah-mudahan dengan rawatan yang bagus, tidak terlalu lama lagi juga akan menjadi sembuh dan kemudian bisa kita pulangkan juga. 620 spesimen ini kita ambil di 25 provinsi. Kita mendapatkan kiriman dari 25 provinsi. Oleh karena itu sebenarnya kewaspadaan yang kita lakukan sudah tersistematis sampai ke seluruh wilayah di negara ini. Ini berdasarkan dari pemantauan yang terus-menerus terhadap orang-orang dalam pemantauan ODP,
Dan kemudian ini adalah early warning system manakala mereka menjadi sakit dan menjadi PDP, pasien dalam pengawasan, dan kemudian kita lakukan isolasi untuk kemudian diambil spesimennya. Beberapa kasus yang kemudian PDP negatif dan sudah boleh pulang, maka langkah berikutnya kita akan melakukan self-isolated. Pasien ini selama kita rawat, kita didik untuk setelah boleh pulang nanti, agar selama 14 hari di rumah menggunakan masker, mengurangi kontak dekat dengan keluarganya, dan kemudian diharapkan sementara tidak usah kemana-mana dulu. Kemudian akan dipantau oleh Dinas Kesehatan setempat, oleh puskesmas setempat, kondisi kesehatannya setiap hari sampai dengan hari ke-14. Kalau semuanya baik, maka sudah seluruhnya kita nyatakan tidak bermasalah, bisa bersosialisasi seperti biasa. Namun tidak ada satu jaminan bahwa dia tidak akan ketularan lagi. Bisa saja kemudian ketularan lagi dan menjadi sakit lagi. Tidak ada laporan bahwa yang sudah sembuh kambuh. Yang ada yang sudah sembuh sakit lagi karena ketularan lagi. Jadi bukan penyakitnya kambuh, tapi ketularan lagi. Oleh karena itu edukasi menjadi sangat penting untuk masyarakat kita keseluruhan, bahwa kita harus tetap selalu berhati-hati karena penyakit ini pada awalnya tidak menunjukkan gejala yang berat. Bahkan gejalanya seringkali kita sudah pahami dari awal karena ini adalah kelompok common cold. Keluhan badannya anget, batuk, bersin, itu keluhan yang sering dialami. Oleh karena itu kita meminta menjadi kewaspadaan yang penting bagi kita. Yang pertama tentunya yang sakit harus menggunakan masker agar tidak menyebarkan kemana-mana. Kemudian rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun manakala akan makan atau akan menyentuh mulut, hidung, mata, supaya tidak terjadi penularan kepada orang yang sehat. Ini menjadi penting untuk kita, di samping kemudian menjaga kebersihan secara besar. Semua puskesmas di Indonesia mampu untuk melakukan edukasi ini. Semua puskesmas di seluruh Indonesia mampu untuk melaksanakan deteksi dini masalah ini. Oleh karena itu, tidak usah panik, langsung harus menuju ke rumah sakit rujukan. Tidak usah panik karena di daerahnya tidak ada rumah sakit besar, karena bukan seperti itu. Dari pengalaman yang kita dapatkan, baik dengan mempelajari berbagai kasus yang terjadi di global, maupun apa yang kita alami sekarang ini, sebagian besar kasus COVID-19, baik yang suspek maupun yang positif, tidak jatuh pada kondisi berat, yang kemudian membutuhkan peralatan-peralatan yang canggih, tidak membutuhkan ventilator, tidak membutuhkan alat-alat yang lain. Sebagian besar jatuh pada kondisi yang sakit sedang, ringan, sedang. Seperti 4 kasus yang sudah saya laporkan di depan, tidak membutuhkan oksigen, tidak perlu diinfus. Hanya dibutuhkan. Ya, itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, ada Ahmad Yuryanto. Tadi juga mengatakan beliau bahwa keseluruhan pasien yang terpapar COVID-19 di seluruh rumah sakit di Indonesia ini dirawat tanpa alat bantu. Jadi Ahmad Yuryanto menegaskan tanpa ada bantuan selang udara ataupun infus di tangan. Kemudian 4 kasus positif, kondisinya semakin baik. Kasus 1 dan kasus 2 tercatat sudah tidak demam dan tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium. Sementara kasus 3 dan 4 tercatat masih flu, namun demamnya sudah dianggap menurun, sudah dianggap reda, dan juga masih melihat perkembangan selanjutnya. Kemudian kalau tadi juga disebutkan oleh Dr. Ahmad Yuryanto bahwa keberhasilan pengendalian penyakit dari COVID-19 ini sebetulnya ada pada fokus untuk memutuskan mata rantai penyebaran penyakit dari pasien dan juga pasien dalam pengawasan. Jadi ini yang sebetulnya lagi dilakukan atau sedang dilakukan oleh
pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.